Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ida Juraidah, peserta uji kinerja UKM PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang ketiga tahun 2023 LPTK Universitas Negeri Makassar, nomor peserta PPG 2015 027 77963. NIM PPG 5272 045 008 800001. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ketemu lagi dengan Ibu ya. Kita akan masuk di untuk hari ini kita akan masuk di materi peluang usaha dan resiko usaha. Tapi sebelumnya seperti biasa sebelum mulai pembelajaran kita akan melakukan doa dan juga menyanyikan salah satu lagu wajib. Yang pertama adalah kita lakukan doa yang dipimpin oleh salah satu teman kalian. Siap, gerak. Kita berada berdoa mulai. Doa selesai. Ya, terima kasih. Selanjutnya kita akan menyanyikan salah satu lagu wajib nasional yang akan dipimpin oleh Anda akan maju. Boleh. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri
Siti Sofia. Della Safira. Dinda Salsabila. Apa? Karangannya Naya Safira. Novita Sana. Apa? Iya, hadir 13 orang. Untuk hari ini kita akan mempelajari materi tentang peluang usaha dan Risiko usaha. Sebelum kita masuk di materi peluang usaha dan risiko usaha, Ibu akan mereview dulu pertemuan materi kita sebelumnya ya, pertemuan kita sebelumnya. Yang kemarin kita membahas masalah Tentang pemasaran dan siapa yang masih ingat penjelasan Ibu kemarin masalah pemasaran dan hasil usaha? Seperti yang Ibu tanyakan ya. Pertama adalah pengertian dari pemasar. Ya. pemasaran atau marketing adalah aktivitas atau proses menciptakan, mengomunikasikan, menyampaikan dan mempertukarkan tawaran yang bernilai bagi pelanggan atau masyarakat umum. Oke, lumayan jawaban yang ini ya, memuaskan. Ada pengertian yang lain? Sudah? Yang pemasaran. Ada tambahan dari yang lain? Tidak ada ya? Lebih kurangnya seperti yang disampaikan oleh temannya pemasaran itu ya. Yang kedua, siapa yang bisa mengungkapkan pengertian dari hasil usaha? Hasil usaha yaitu merujuk pada hasil atau konsekuensi dari kegiatan atau upaya yang dilakukan oleh suatu perusahaan atau individu dalam menjalankan bisnis atau usaha. Ada tambahan dari yang lain? Tidak ada. Tidak. Nah, yang ketiga, ini yang paling ini tidak ada kompromi, kalian harus tahu ya. Usaha apa saja yang mendominasi di kecamatan Sape dan Lambu? Siapa yang bisa? Jadi banyak sekali usaha yang ada di Kecamatan Sapelambu. Tapi yang paling mendominasi yaitu usaha perikanan, yang dimana di Kecamatan Sapelambu ini mayoritas penduduknya tinggal di pesisir pantai. Jadi usahanya yang mendominasi adalah sebuah pemasaran ikan ya. Iya. Terus ikan apa saja yang hasilnya melimpah di Kecamatan Sape dan Lambu? Ikan teri, cumi kering, udang, ikan layang, ikan tongkol, dan ikan tuna. Yang perudangan pun banyak ya. Ada udang, baik itu udang windu dan juga namanya lobster. Kalau lobster itu dikenal dengan yang namanya udang karang. Udang yang hidupnya di sekitar karang-karang yang ada di dasar laut. Itu tapi harga memang beda ya. Lebih mahal lobster daripada udang windu dan lain sebagainya. Ya, itu adalah penjelasan materi yang sebelumnya ya. Sekarang kita masuk di materi peluang usaha dan resiko usaha. Yang pertama adalah pengertian dari peluang usaha. Jadi peluang usaha adalah kesempatan yang dimiliki oleh seseorang untuk mencapai tujuan yang berupa keuntungan uang dengan cara melakukan usaha yang memanfaatkan berbagai sumber daya yang dimiliki.
dari luar ini kan ya wirausaha yang perluan yang terdapat di luar diri usaha yang terbagi menjadi 4. Coba sebutkan mana. Yang pertama adalah hobi, yang kedua pekerjaan, yang ketiga pendidikan, selanjutnya dan selanjutnya yang keempat adalah pengalaman. Jadi yang pertama hobi, keahlian, latar belakang, dan juga pengalaman. Kalau hobi contohnya di situ apa? Memasak, menulis, olahraga, membuat Blog apa vlog? membuat vlog. Sama ketik. Membuat kerjaan tangan bahkan memelihara hewan bisa menjadi Peluang usaha. Sekarang di Salka sudah ada kayaknya untuk pengusaha di bidang yang itu ya. Kita apa namanya keluar dari masalah perikanan dulu. Yang pengusaha di bidang hewan itu apa? Banyak sekali yang menjual makanan kucing. Kucing itu kan usaha semua ya. Terus segala yang berkaitan dengan hewan sudah ada sekarang bisa. Yang kedua adalah keahlian. Contohnya di situ adalah keahlian menulis, Keahlian berbahasa asing, menjahit, dan sebagainya. Berpeluang untuk dikembangkan menjadi dari usaha. Ada yang bisa menjahit di sini. Nanti usahanya adalah jadi tukang Jahit. Yang ketiga contohnya Latar belakang. latar belakang pendidikan. Ya, kita seorang bisa menguasai mengusahakan maka usaha pun akan lebih berkembang. Pengalaman dampak itu. Yang peluang eksternal itu peluang eksternal ya dampak. Peluang eksternal terdiri dari lingkungan keluarga, kemudian keluarga tinggal, keluarga yang terjadi, konsumen, dan orang lain, informasi yang diperoleh. Selanjutnya kita masuk ke ciri-ciri peluang usaha. Yang pertama bersifat orisinil, bersifat menjangkau ke depan, bersifat kreatif dan inovatif, melayakan dan tertuju. Langsung dikursikan ya. Terus masuk ke unsur peluang usaha. Masuk ke resiko usaha. Resiko usaha adalah
dari ruangan. Ini untuk kelompok pertama. Jadi kalian akan membuat peta konsep atau mapping maps. Mapping map di mana nanti untuk kelompok satu kalian akan membuat mapping map itu atau peta konsep itu dengan materi yang punya peluang usaha, ya, peluang usaha. Jadi kalian cari materi sebanyak mungkin tentang peluang usaha. Tapi yang kalian masukkan di sini adalah peta konsep. Jadi semacam bisa pengertiannya, terus jenis-jenis peluang usaha itu apa aja, ya, yang berkaitan dengan peluang usaha. Googling sebanyak-banyaknya di Google. Lalu nanti kalian tuangkan di atas sini. Untuk kelompok 2 materinya adalah tentang resiko usaha. Yang kelompok 3 adalah jenis-jenis usaha. Paham ya? Sudah? Ada yang kurang jelas tentang tugasnya? Kalau kurang jelas bisa ditanyakan kayak gitu ya. Jadi sekarang ibu kasih waktu 30 menit untuk kalian mengerjakan mapping map tersebut. Kalau kurang jelas tentang tugasnya tanyakan ke ibu ya. Kali bikin kelompok. Selama. Gunting yang
Nanti kalau bisa di sini kasih harapan ya. Bisa. Ya, nanti kan pada saat penjelasan Misi corona ini sudah ditentukan siapa yang mempresentasikan siapa. Kelompok sudah selesai semua? Sudah. Kelompok 1 sudah? Sudah. 2? Sudah. 3? Sudah. Sampai sudah. Kita udah tahu jadi harus dewas
pengertian risiko usaha, faktor penyebab timbulnya risiko usaha, macam-macam risiko usaha, klasifikasi risiko usaha, cara mengidentifikasi risiko sejak dini. Nah, sebelum kami lanjut dengan penjelasannya, perkenalkan saya Juliati sebagai moderator dan teman yang ada di samping saya. Saya Nur Indriani sebagai anggota. Saya Dina Olivia sebagai anggota. Saya Ramadan sebagai anggota. Baik, ya, seperti yang sudah saya jelaskan tadi bahwa ada beberapa macam-macam dari risiko usaha yang akan dijelaskan oleh teman saya. Yang pertama adalah pengertian resiko usaha. Resiko usaha adalah hasil kegiatan usaha yang menunjukkan kerugian dan beberapa masalah pada jangka waktu tertentu. Selanjutnya adalah faktor penyebab timbulnya resiko usaha. Yang pertama ada masalah ekonomi, kedua bencana alam, ketiga perilaku manusia, dan selanjutnya macam-macam resiko usaha. Yang pertama ada resiko pemasaran, resiko operasional, resiko keuangan, resiko sumber daya manusia. Selanjutnya adalah resiko pasar. Ada klarifikasi risiko usaha. Berdasarkan sifatnya terbagi menjadi beberapa, yaitu resiko murni, resiko spekulatif, resiko fundamental, resiko khusus, resiko dinamis. Yang kedua berdasarkan perpindahannya. Yang pertama terbagi menjadi beberapa, yaitu resiko dapat dipindahkan. Yang kedua resiko dapat dipindahkan. Yang ketiga berdasarkan sumbernya. Terbagi beberapa, yaitu resiko internal, resiko eksternal. Yang selanjutnya cara mengidentifikasi resiko usaha sejak dini. Terdapat beberapa di antaranya. Yang pertama, melatih kemampuan helikopter view. Yang kedua, penyusunan perencanaan bisnis dengan matang. Yang ketiga, analisa tingkat produk maturity. Yang keempat, melakukan analisis SWOT. Yang kelima, merencanakan strategi mitigasi risiko. Yang keenam, mendokumentasi proses dengan baik. Dan yang terakhir, mengevaluasi kinerja secara berkelanjutan. Baik, itulah beberapa risiko usaha. Apakah dari teman-teman ada yang ingin bertanya? Baik, silakan perkenalkan diri dan dari kelompok berapa? Perkenalkan, nama saya Mandasari dari kelompok 3. Pertanyaannya yaitu faktor-faktor penyebab timbulnya risiko usaha. Terima kasih kepada Saudari Mandasari, pertanyaannya cukup bagus. Kami akan menjawab pertanyaannya yang akan dijawab oleh Saudari Dina. Sudah saya jelaskan tadi ada faktor penyebab timbulnya resiko usaha. Yang pertama adalah masalah ekonomi, kedua bencana alam, dan ketiga perilaku manusia. Mungkin itu saja jawabannya. Bagaimana dari saudara mana? Luas. Mungkin itu saja presentasi kami pada kesempatan kali ini. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, itulah presentasi dari tiga kelompok. Sekarang untuk bertanya, siapa yang bisa menyimpulkan hasil presentasi dari tiga kelompok tadi? Ya, silakan kelompok 2. Jadi kesimpulan dari ketiga materi tadi yaitu kesuksesan dalam usaha melibatkan identifikasi dan pemanfaatan peluang usaha yang tepat, pengelolaan risiko yang efektif, dan pemeliharaan jenis usaha yang sesuai dengan minat dan potensi pasar, perencanaan bisnis yang matang, manajemen yang baik, dan pemahaman yang mendalam tentang pasar dan industri yang dijalankan